Step pertama itu pertama riset produk lah. Jadi produk pastikan cari yang kalau saya itu cari yang trending dulu, trending terus di situ penjualannya lagi naik atau sellernya lagi ngiklan atau produk itu muncul di halaman pertama kayak gitu ya, simpelnya kayak gitu. Ini cara riset paling mudahnya ya. Jadi misal saya rencana pengen jualan power bank tuh, udah cari kayak gini ya, power bank, dan nanti yang muncul di halaman pertama ini masukin aja. Kita cari yang lagi ngiklan, terus yang muncul di halaman paling atas. Terus kalau misal sellernya lagi nge-live ya, mending cari yang lainnya aja, kayak gitu. Terus yang kedua yaitu performa live-nya. Jadi kalian kalau nge-live ya jangan bengong gitu ya, harus jelasin produk, spill produk gitu. Ada nggak ada sampel, kalian tetap jelasin produknya gitu ya. Sampel nanti nggak harus punya semua juga, yang ada dulu aja. Soalnya nanti pasti belum tentu berhasil ya, belum tentu kejual juga. Jadi jangan buru-buru beli sampel. Terus yang ketiganya kalau sekarang durasi sih, kalau bisa durasi agak lama. Terus nanti kalau udah bagus semua, eh, evaluasi nanti misal untuk berapa produk yang nggak ngasilin klik dikeluarin, ganti produk lain. Nanti kalau halaman produknya di statistik tuh udah di angka 40% tuh baru kalian ngiklan ya. Tahapannya kayak gitu. Mas, berapa hari Mas Golden Tick setelah kriteria konten terpenuhi hari Senin? Kak Wager. Jadi untuk diangkat jadi Golden Tick ya, itu emang nggak ada waktu yang berapa ya, nggak bisa dispekulasi sih. Ada yang 1 minggu, ada yang 1 bulan, bahkan ada yang 3 bulan dan memenuhi syarat belum juga Golden Tick, tuh banyak kayak gitu. Balik lagi semua suka-sukanya Shopee ya, Shopee nggak tahu standarnya apa. Banyak yang sudah masuk antrian, mereka tuh sudah tinggal, ya udah tinggal Golden Tick aja itu loh. Syarat sudah terpenuhi semua. Tapi karena kelamaan, akhirnya kan ada performa yang turun tuh. Akhirnya nggak jadi Golden Tick. Walah. Ini aplikasi Oren, iya betul. Kak Acep, Bang kalau iklan bisa FYP nggak di Shopee? Bisa. Dipancing iklan dulu bisa. Saya juga ada beberapa produk tuh yang dipancing iklan dulu ya. Terus lanjut, iklan les Shopee udah normal belum Mas? Kemarin berasa kok baru mulai budget langsung kemakan banyak. Belum ya. Masih kacau, harus dipantau, harus dibatasi budgetnya. Terus semari, Mas kalau lama nggak upload VT, tadi udah ya. Gini teman-teman, kalau kalian emang percuma ya, kalian punya akun lama tapi udah berhenti ya. Wah ini nanti kalau diposting efektif nggak? Ya udah bikin akun baru lagi gitu ya. Nanti kalian lakukan hal yang sama tinggal muter-muter terus aja ya. Percuma kalian bikin akun baru ya akhir-akhirnya sama kan. Kalian nggak konsisten lagi postingnya. Ya akhirnya efeknya di situ. Sebenarnya bukan masalah akunnya kan. Yang di masalah tuh kalian sendiri yang jalanin akunnya. Sebenarnya akun lama, akun baru sama aja, tergantung yang jalanin. Kakek JMV Max at Shopee sekarang omsetnya kayak dibatasin gitu ya. Dulu omset melejit. Iya betul. Jadi mentok-mentok lah. Per akun tuh saya juga gitu. Kadang cuma mentok di 10 gitu ya. Hampir sama loh akun satunya, akun lain tuh. Kalau yang satu naik, yang satunya turun kayak gitu. Ya kayak ada batasnya gitu deh ya, sekarang. Mas Adi, jelasin Mas hook itu apa dan contohnya gimana hook. Misal nih, apa ya? Contoh nih, ini TWS yang bikin nyaman di kuping ya karena di sini nggak ada karetnya. Jadi ada suatu hal yang di apa namanya di bagian depan itu menarik benefit dari produk itu disampaikan di depan. Hook tuh nggak mesti harus masalah ya, nggak mesti harus masalah. Jadi kayak gitu. Misal ini udah nggak zaman pakai tripod. Nah sekarang sudah ada holder suction cup yang bisa nempel di kaca, di dinding kayak gitu. Nah jadi nggak mesti masalah sih. Masalah juga bisa. Nanti tinggal pilih aja. Soalnya kayak fashion gitu kan juga susah ya ngangkat masalah apa gitu ya. Tapi bisa. Sering dianggap cupu pas jalan. Nah, pakai kaos ini nih ya itu. Masuk itu. Jadi ROAS biasa. Ya, kalau ROAS sekarang mentok-mentoknya susah ya mau tembus di 45 itu sekarang susah ya. Pas video update Oren pemula sehari berapa Mas? 5 ideal sih udah ideal ya. Om KG. Oke. Mas kalau belum golden tick upload di Shopee maksimal berapa? Belum golden tick maksimal 10. Dan jaraknya minimal 10 ya. Jelasin hook tadi udah ya. Itu pelanggaran sih. Resiko tetap kena pelanggaran ya. Multi platform tuh ada pelanggarannya. Aksi. Bang aku pakai JV Max setting ROAS di 45 modal 150 penjualan cuma 2 juta gimana? Kalau ini komisinya 10% masih oke lah ya, masih ada profit. Tapi kalau komisinya 5% boncos nih. ROAS 45 itu udah bagus ya kalau sekarang ya. Sebenarnya kalau teman-teman mainnya tertib ya, mainnya aman tuh sebenarnya nggak usah khawatir ya. Apalagi besok kalau kayak Shopee video itu sudah ada penilainya juga. Itu lo lebih enak sih malan. Ming gini, di Shopee udah kepotong pajak ya. Nanti kalau SPT kepotong lagi nggak Mas? Sebenarnya itu kalau kalian laporin itu bisa, cuman agak ribet. Kalian harus minta bukti potong. Jadi memang pajak kita udah dipotong sama Shopee.
Nah, untuk minta bukti potong itu harus kontak orang Shopee-nya lewat admin. Nah, itu biasanya kadang lama. Makanya mending teman-teman kalau ada penghasilan dari tempat lain, mending kalian laporin yang penghasilan lainnya aja. Jadi kalau penghasilan kalian masih di bawah 500 jutaan sih masih aman sih, nggak usah khawatir sebenarnya. Jadi kalau ada penghasilan dari tempat lain, mending ini aja, mending laporin untuk penghasilan yang lain. Soalnya udah langsung dipotong emang. Kalau kalian pengen laporin dari penghasilan Shopee Affiliate bisa. Cuma harus kalau pengen nggak kena double, itu harus kalian tunjukkan bukti potongnya. Yang bisa nerbitin Shopee-nya. Jadi tambah pusing. Kalau Pos SP produk sendiri itu akun Oyen yang beda akun bagus nggak bang? Yang belum ada penjualan. Semua itu tergantung konten ya, tergantung konten. Bukan dari jenis akunnya sih. Tergantung kalau kontennya emang menarik, bagus, banyak interaksi di situ, banyak yang komen, like, share, bahkan yang CO ya udah bakal naik ya. Stefco, aku pakai lighting dari 10W 11 in sama punya yang impact yang bulat kecil mas, nggak pakai sabuk kurang ya mas ya. Udah cukup sih. Yang penting posisinya deket aja. Kakang Mil, mas kalau punya akun kedua tapi NPWP sama tapi nomor HP beda bisa nggak? Nggak bisa ya, NPWP sama itu nggak bisa. Jadi data KTP, NPWP, rekening itu nggak bisa double. Jadi nggak bisa dipakai di dua akun. Ya bisa diinput tapi biasanya nanti ditolak. Gitu ya. KTP nggak bisa double juga. KTP misal udah pernah dipakai, buat daftar akun lain tetap nanti ditolak ya verifikasinya. Iklan makan berapa bang sampai siang ini? Iklan hari ini ya sampai berapa nih? Iklan hari ini coba tak reload ya. Iklannya anyep ya. Orang pada keluar masuk doang. 40.000 doang. Kok macet ya? Iklannya, oh langsung drop banget ya. Iklan langsung mati nih. Set 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 set. Dah langsung nggak jalan. Udah jelek banget iklan kayak gini tuh. Siang nggak? Ini jam berapa? Jam 11 ya. Tuh iklan nggak jalan ya. Sepi emang. Berarti kayak gini trafficnya emang lagi sepi-sepi. Jadi iklan aja nggak kemakan gitu istilahnya. Jadi kalau emang drop banget tuh berarti emang lagi trafficnya kurang bagus. Mau kalian turunin ROAS-nya percuma, nanti iklannya kesedot tapi penjualannya juga minim biasanya. Jadi jangan kepancing sih kalau saya biasanya. TikTok masih gabung agensi nggak mas? Ikut agensi semua. Jadi kalau untuk di Shopee, di TikTok ikut agensi ya. Buat jaga-jaga lah. Soalnya resiko ya, teman-teman coba bayangin punya aset yang ngasilin puluhan sampai ratusan juta per bulan kalian nggak asuransikan tuh ngeri lah. Ngeri lah. Mending buat jaga-jaga ya. Kadang kan TikTok ngaco tuh. Pas nge-live dituduh rekaman, live dituduh aktivitas perjudian tuh ada kayak gitu sering banget ya di TikTok tuh. Padahal cuma jualan biasa gitu ya. Apalagi pas bikin video konten, video misal produk herbal gitu ya. Keceplosan overclaim gitu. Wah, itu resiko ya. Kalau di banner permanen bisa nangis guling-guling. Kalau lewat agensi kan masih bisa lah dinego-nego dikit. Saya penting, agensi penting. Kang Mas Yanti sendiri gacoran di TikTok atau Oren? Sebenarnya kalau sekarang masih gedean di Oren sih. Oren tuh di video. Kalau di live nggak begitu profit ya. Sebenarnya komisi terbesar tuh dari live Shopee. Cuman karena biaya operasionalnya gede ya, kayak harus bayar apa host, bayar sewa rumah, terus internet, listrik. Nah, potongannya jadi banyak kan. Kalau yang bersih kan Shopee Video tuh. Shopee Video benar-benar masuk bleng bersih gitu ya. TikTok itu saya karena main di beberapa akun ya, jadi hasilnya juga lumayan sih. Akun utama yang paling jelek malah. Akun utamanya nggak berkembang. Komisinya omsetnya makin turun. Soalnya jualan elektronik susah ya sekarang ya. Kalau TikTok saya di video doang. Kalau di jualan live nggak bagus ya. Yusuf, iklan Shopee 25.000 satu hari, 1-3 habis penjualan oke. Tahu dalam lagi oke, makan saya jeda ganti baru oke. Iya bener. Mending kayak gitu sih di per hari itu dibatasin ya budgetnya. Jadi jangan langsung banyak gitu. Pedagang online maksudnya Shopee video bang kan kayak TikTok ada nilai juga. Shopee video atau NPWP juga ya. Di Shopee itu butuh NPWP, kalau nggak ada NPWP nggak bisa cair ya. Ya sebenarnya kan sama aja. Yang main TikTok, main Shopee ya sama aja kan. Skornya itu sama aja. Sama aja mirip. Mas Yati pakai iklan apa? Saya iklan penjualan ya. Kalau iklan view tuh nggak begitu efektif kok saya. Verifikasi penjual di Oyen itu apa bang? Apa harus wajib? Kalau sekarang wajib ya. Kalau nggak, saldo di penjual tokonya dibekukan. Kalau ini ya untuk seller aktif ya. Sebenarnya teman-teman kalau main di Shopee video, kalau selama videonya aman-aman aja ya, original, bikin sendiri, terus musiknya nggak pakai yang copyright, terus produknya sesuai, itu nggak usah khawatir ya, sama aja ya. Potongan berapa mas ikut MCN? MCN dulu awal di 9 ya, sekarang dinego-nego jadi 2%. 9 tuh pas masuk, sekarang udah jadi 2 ya. MCN pakai apa mas? Saya nggak akan spill ya. Nanti takutnya pada ikut, terus kalau nggak bagus saya dikomplain gitu ya. Silahkan pilih sendiri.
Soalnya MCN tuh gini teman-teman, kalau kalian nggak ada kontribusi di situ ya akan nggak bantu apa-apa MCN juga. Stefco, bayar ya masih ikut agensi. Ikut agensi itu nggak bayar ya, kita cuma sharing komisi aja. Sharing komisi. Jadi, misal kita dapat komisi 10.000 nih. Untuk agensi bayarnya biasanya dari 5%. Yang harusnya 10.000 kepotong 5% kan. Jadi kepotong Rp500 kayak gitu. Jadi nggak masalah. Terus Yunus Koirun, kalau di TikTok join agensi potong sampai berapa? Tergantung agensinya ya. Ada yang 10%, ada yang cuma 5% gitu. Belanja viral. Rekomendasi agensi di Shopee bang, saya dari dulu belum gabung. Shopee, wah saya nggak berani rekomendasiin ya. Oke. Kalau saya nggak rekomendasiin agensi ya, nanti pilih sendiri aja. Wiki saya ditawari berapa MCN tapi masih ragu mas, ada saran kah? Teman-teman lihat ini aja sih. Lihat kalau milih agensi ya, dia kerja sama brandnya dengan apa aja. Kalau banyak yang sesuai relate dengan produk kita, ya udah ambil aja. Terus lihat kreator top kreatornya siapa aja di situ. Zia Lirido, mas apakah semua lagi drop ya penjualan pakai JMV Max? Iya. Soalnya JMV Max tuh udah susah ya dikendaliin ya. Serba otomatis semua soalnya. Hello boy, apakah video nggak FYP karena belum upload NPWP? Nggak ngaruh, nggak ada hubungan ini sebenarnya. Kang Mas, ada nggak mas agensi orang TikTok yang share komisi? Ada, banyak. Yang ada 0% tuh ada, banyak. Tapi saya malah ragu ya, kalau 0% mereka untungnya dari mana ya? Yang minta komisi, sharing komisi 5%, 9% aja kadang layanannya kayak sampah ya. Apalagi yang 0% tuh loh. Ruas 30 bagus nggak bang? Soalnya minggu turun tarik Dioyan. Kalau saya Ruas 30 sudah boncos ya. Jadi Ruas 30 tuh misal saya ngiklan 100.000 dapatnya di berapa? 3 juta ya. Udah mepet banget kalau saya. Biasanya kan itu omset saya di 5%, komisi di 5%. Misal nih 3 juta, 5%-nya cuma 150.000. Iklannya 100.000, profit 50.000. Itu untuk bayar host sudah kurang tuh. Laris kakak, kalau Shopee video iklan 25.000 buat 2 hari itu worth it nggak? Worth it, saya berapa kali kayak gitu aman ya, bagus ya. Saya emang kadang 25.000 itu untuk 2 hari. Tapi per hari 25 ya itu maksudnya. Tapi 25 nggak habis juga kadang. Nah kalau untuk Shopee video iklannya kayak gitu. Jadi emang di set untuk 2 hari saya. Saya kalau kadang berapa hari itu nggak bisa ngeset lah ya. Sering lupa lah, sering lupa nggak ngeset. Nah itu biasanya sering error, sering nggak jalan iklannya. Ini 56. Ini kayaknya kesiangan deh. Nah ini penjualannya 460, iklan 30. Ini masih profit sih. Komisinya 10%. Rata-rata tak jalankan 2 hari. Nah ini lumayan nih. Ini iklan 20.000, iklan hasil penjualannya 800. Ini 10% dapat lah ya. Saya setnya juga 25.000 untuk 2 hari. Itu per hari 25 ya. Hitungannya itu nanti kalau jam 00 akan anggarannya itu di reset ke 25 lagi. Toko bagusku, aku kemarin ikut MCN 6 bulan potongan 20%. Waduh, edan kalau 20% ini mah. Usahakan cari yang di bawah 10 lah ya. Kok giving, sekarang juga jadi seller kan? Iya, masih jadi seller sih. Hey Albang, JMV Max Shopee gimana hari ini sama traffic jelek ya? Toko Budi Deda, riset produk di Shopee gimana bang? Kalau Shopee itu saya pertama produk trending, terus produk yang diiklanin gitu ya. Stoknya di atas 500 kalau untuk elektronik ya. Terus penjualannya minimal udah di 200. Rating tokonya di 4,5 minimal kayak itu. Aji bang, aku pakai wifi 15 megabit per second cukup untuk live Shopee. Sebenarnya kurang ya. Minimal tuh 50. Karena kan harus imbang ya upload downloadnya itu ya. Liaris kakak mah tadi pertanyaanku udah kecak belum? Habis berarti harus isi lagi. Iya. Kalau habis diisi ulang aja. Jadi nggak perlu bikin iklan baru ya. Jadi kalau iklan budgetnya habis tinggal tambahin aja kalau misal bagus loh ya. Bah video setiap hari Shopee. Saya tiap hari. Tapi ya cuma satu video doang ya. Hello boy, cara cari tahu barang viral atau yang bakal laris penjualan untuk dibuatkan video affiliate. Sebenarnya kita nggak bisa memastikan laris banget itu enggak ya. Cuman bisa lihat dari trending sih biasanya. Lihat dari data trending kalau saya biasanya. Nih biasa di sini. Nah kalau Shopee video di sini masih ngangkat ya. Kalau saya mingguan trending terus sesuaikan kategori misal handphone aksesoris ini. Nah kalau buat teman-teman yang pemula nanti ambil yang nomor 6 ke bawah gitu ya. Nah saya untuk live streaming kan masukin ini kipas-kipas karena wih lagi trending nih ya udah tak masukin ya. Ternyata udah bener langsung kejual juga. Yang ini rumah ini komisinya 15% ya. Ini mereknya apa sih ini? Murah ya 80 ribuan ya. Jadi kalau misalnya mau sampel, mau bikin konten, ambil yang kayak gini aja. Yang lagi dari trendingnya.
Tapi lihat-lihat kalau ada kata kayak ini ya, promo fancy gini itu biasanya saingannya berat ya. Nah, saingannya si afiliator yang live ini. Jadi kalian bisa pilih nih, ya udah saya nggak live kan, saya mau main di video, nanti pilih yang semua ini Shopee video. Jadi pilih yang Shopee video gini. Jadi bisa difilter lagi. Biar lebih spesifik ya. Beda nanti datanya. Ya beda urutan sih biasanya, beda urutannya. Sekarang rata-rata kipas ya. Nah, tapi saya nggak ngambil yang kayak ini, Mixio gini ya. Karena sellernya nge-live 24 jam ya. Nggak ada kesempatan untuk dapat pop up kalau untuk live streaming. Jadi makanya mainnya di video aja kalau kayak gini. Terus kalau nggak dari hasil pencarian itu juga bisa rekomendasi. Nanti yang lagi ngiklan, terus yang lagi muncul di paling atas itu diambil aja. Kak, mulai iklan video itu efektifnya mulai pagi, siang, atau sore? Kalau bisa dari pagi sih. Jadi biar nanti budget iklannya itu kemakan dengan maksimal. Dewa 1, 2, bagus ya ROAS ya bang. Berapa bang? ROAS berapa? Kalau iklan live perlu nonton apa tetap berjalan kalau udah selesai live bareng? Kalau saya tak ini tiap hari itu bikin iklan baru. Terus untuk ROAS bagus tuh saya standarnya minimal di 40 lah. 40 tuh udah pas lah menurut saya. 40 sampai 50 range-nya di segitu. Kalau di bawah itu biasanya rugi. Biaya iklan yang dikeluarkan terlalu gede. Ini untuk affiliate soalnya. Jadi affiliate itu butuh ROAS yang gede. Beda sama seller ya. Seller kan biasanya profitnya bisa diatur tuh. Hello boy. Kalau akun Shopee sudah ikut affiliate bisa buka toko nggak ya akun tersebut? Masih bisa sih. Masih bisa. Kang Mas, kalau cuma buat live satu host wifi-nya minimal yang berapa Mbps? Minimal 50 ya. Tara Kurup Shopee affiliate ada iklannya juga. Ada ya, mau iklan video, live streaming ada semua sekarang. Semua diiklanin semua sekarang. Ya makanya agak berat ya buat tonton yang mungkin masih mau main organik gitu tuh sekarang agak susah ya. Sekarang serba iklan semua. ROAS apa sih? Series tanya. ROAS itu return on ad spend. Jadi itu perbandingan antara jumlah iklan yang dikeluarkan sama omset yang didapat gitu ya. Misal nih, saya ngeset ROAS di 10 ya, surah 10. Jadi misal ngeluarin iklan 100.000, targetnya itu dapatnya di 1 juta kayak gitu ya. Nanti bisa tuh dapat ROAS di 10. Untuk ngitung efektivitas iklan istilahnya. Jadi perbandingan antara iklan yang dikeluarkan sama yang omset yang didapat. Makin gede ROAS-nya makin bagus ya. Cuman gini, makin gede ROAS itu biasanya iklan kita nggak prioritas ya. Nanti munculnya di bagian belakang gitu ya. Jadi ada biddingnya. Mams, kok produk di favorit sering hilang ya bang ya? Iya, ya Shopee emang error kayak gitu kok. Kadang dicari udah difavoritin ya. Pas mau masukin di video nggak muncul lagi gitu ya. Makanya kalau apa ya, misal bingung ya, mending ambil salin link kalau saya biasanya. Pakai link aja. Kalau nggak di re-favorit lagi, di favoritin, di unfavorit terus favoritin ulang gitu. Cara baca iklan. Kalau iklan saya yang penting di sini ya. Jadi pertama saya lihat di ROAS-nya dulu. Kemarin dapat ROAS berapa antar ya. Tak tunjukin dulu. Cash iOS. Jadi untuk evaluasi istilahnya ya. Nah, contoh ini. Untuk iklan hari ini saya pakai ROAS di 50, tapi dapatnya cuma 18. Wah, ini berarti ada yang nggak beres ya. Oh, bener konversinya jelek ya. Di konversi oke sih. Di 5% ya. Jadi dari 100 orang yang masuk, 5 belilah gitu ya. Nah, tapi kendalanya apa? Di sini tuh biaya iklannya nggak jalan nih di sini, mulai turun ya. Di awal biaya iklannya gede, tapi penjualannya kecil nih. Ini ada gap banyak banget nih. Yang belakang iklannya keluar sih, cuman penjualannya lumayan gede ya. Tapi setelah itu hilang. Setelah itu nggak jalan lagi iklannya. Nah, berarti ini biddingnya terlalu gede atau emang trafficnya lagi turun gitu ya, penontonnya. Jadi kalau iklan budgetnya nggak kemakan itu juga kurang bagus ya. Contoh kayak gini nih, udah jalan berapa jam nih, dari jam 11 tadi sampai sekarang tuh iklannya jalannya lambat banget tuh. Jadi kalau kayak gini tandanya berarti antara iklannya apa ya, trafficnya sepi, terus mungkin persaingannya juga agak gede ya. Sekarang menjelang ini sih, orang menunda biasanya. Kalau pas menjelang event tuh belanjanya di 88 ya, di tanggal cantik biasanya. Nah evaluasinya gimana? Kalau saya kayak gini udah nggak bisa dievaluasi biasanya. Mau diturunin nanti resiko boncos ya, rugi ya. Ya trafficnya ada tapi penjualan kurang karena emang lagi sepi banget. Kalau sekarang saya biasanya tak jalankan dulu. Nanti saya akan aktifkan, misal ya dirubah ROAS-nya nanti pas malam aja, pas jam-jam rame lah istilahnya. Menjelang jam 12 itu biasanya nanti dinaikin. Nah, efektivitas iklan itu ngitungnya dari mana? Dari penjualan ini dibagi biaya ya. Penjualan iklan dibagi biaya, nanti ketemunya ini, efektivitas iklan. Makin gede makin bagus. Jadi kita ngeluarin biaya iklan yang kecil, omsetnya dapat gede gitu ya.
Tapi kadang resikonya kalau efektivitas iklannya ROAS gede itu iklannya jalannya lambat. Kayak gitu. Terus cara lihat ROAS-nya nggak perlu hitung ya, langsung dilihat di sini ya. Kalau di aplikasi nanti langsung di menu iklan langsung. Diiklankan yang view-nya udah banyak enggak? Saya ngiklanin yang sudah ngasihin penjualan. Raichen Bunda, Kak kalau omset 20 juta habis 700k nanti bagusnya ROAS berapa? Jadi kita nggak bisa ya mau pengen ROAS berapa itu nggak bisa. Cuman kita bisanya cuma target sih. Kalau saya biasanya tarik data nih dari beberapa saya nyoba ya data 1 bulan terakhir nih dapat ROAS berapa sih? Oh rata-rata ROAS saya itu saya biasanya ROAS tuh wah jelek banget ya di 38,40. Nah biasanya saya ngeset ROAS-nya itu di atasnya ini di 40 gitu ya. Jadi cari yang idealnya saya di 40. Kalau di bawah ini biasanya biaya iklannya terlalu gede nih. Karena ini kadang nggak efektif ya, nggak akurat ya. Dari penjualan 200 juta ini kadang paling cuma masuk 150 juta realnya aslinya ya. Makanya kadang kita perlu ngeset ROAS yang agak tinggi biar nggak rugi ya untuk biaya iklannya. Ini iklan 5 juta dapatnya 200. Misal nih ambil komisi di 10% ya. Ini masih profit. Kan dapatnya di 20 juta. Kalau 5% di 10 juta masih profit juga. Biaya iklannya udah 50% loh. Tapi kita perhitungkan juga. Kita kan masih ada biaya buat bayar host, biaya operasional gitu. Makanya ROAS-nya harus dinaikin lagi ya dari targetnya ini. Cara naikinnya gimana? Ya udah tinggal kalau pertamanya evaluasi produk terus performa hostnya dibenerin gitu ya. Kalau saya standarnya di ROAS 40 sih kalau misal ini ya. Pak nanya kenapa iklan produk JMV di Shopee boros ya? Kalau boros itu biasanya karena orang cuma ngeklik doang tapi nggak CO. Nah, kalian tinggal cari tahu nih kenapa orang pada nggak CO gitu ya. Biasanya karena mungkin nggak ada vouchernya, mungkin harganya terlalu mahal gitu ya. Atau emang barangnya kurang begitu dibutuhkan gitu ya. Orang cuman kepo doang tapi nggak dibayar gitu ya. Mas aku tokoku baru tapi ada orderan terus di 2 sampai 5. Cara ubah ROAS tinggal diatur di settingan iklannya aja. Pakai iklan apakah bagus aman? Kalau udah ada konversi penjualan sih pasti aman ya. Tapi ya itu yang diiklanin produk-produk yang ngasih penjualan aja biar naik ya. Mekanik Pakistan. Bang kalau Shopee Video ganti produk gimana misalnya dari otomotif ke fashion nggak masalah. Di Shopee Video tuh random aja nggak apa-apa kok. Sekarang kan yang top-top kreator tuh random loh. Nggak mesti harus satu kategori juga karena bukan sosmed ya Shopee Video tuh. Kan traffic datangnya dari produk bukan dari jenis konten atau jenis apa. Penyebarannya itu dari produknya ya. Toko kelontong. Mas maksud bonus komisi dari TikTok tautan afiliasi apa ya? Itu bonus tambahan kalau pas event tertentu aja sih. Jadi nanti biasanya komisinya di 10.000 nanti ada tambahan 2.500 jadi 12.500 gitu. Takarub Shop. Mas di Shopee kan komisinya kecil-kecil takutnya diiklankan malah nombok. Ya makanya saya ngiklanin hanya video yang komisinya gede. Saya ngiklanin video yang komisinya itu di minimal Rp10.000. Kalau di bawah itu nggak saya iklanin. Jadi contoh nih, saya kenapa berani ngiklanin yang tadi? Karena komisinya gede 14% ya. Live video nih. Komisinya per penjualan itu rata-rata barangnya 14 ribuan. Makanya kalau ngiklan 25.000, ngejual 2 barang udah nutup. Ini baru satu pesanan ya. Ini ngejual satu lagi udah nutup. Kalau kejual lagi saya udah langsung profit semua itu. Iklan 70.000. Pesanannya berapa sih? Penjualannya itu. Oh enggak, iklannya baru 4.000. Ya misal komisi 10% ya, 70.000. 7.000, biaya iklan 4.000. Ya masih untung lah ya. Ini orang belinya satu doang nih, sadar nggak ya nanti? Nah saya makanya ngiklan tuh hanya untuk produk-produk yang komisinya itu di atas 10.000. Jadi biar targetnya itu nggak terlalu gede lah ya gitu ya. Cari aman. Saya kalau kalian ngiklanin yang komisinya cuma Rp200 itu susah banget bakalan profit ya. Ngejar target biar dapat 25.000 kan harus ngejual 100 barang tuh. Susah ya. James Hansom. Kalau target ROAS dah nemu, kita pasang ROAS di orange di atasnya atau pas di target aja mas? Kalau bisa di atasnya sih, soalnya biasanya kita dapatnya di bawahnya itu ya. Di atasnya dikit lah ya. Cara set ROAS tinggal pas ngiklan aja di setting berapa ROASnya gitu. Rekomendasi bang, ini toko sendiri atau affiliate? Kalau saya affiliate ya. Dewa bang, kalau customer batalin COD terus penjual nolak apa terima bang? Itu belum dibikin resi ya tapi. Mending diterima aja lah daripada resiko ya. Soalnya orang yang kayak gitu biasanya ribet tuh. Kalau mas pribadi lebih bagus JMV ROAS atau JMV Auto? Saya bukan seller ya. Nggak pakai iklan yang kayak gitu saya. Untuk di Shopee saya affiliate. Seller cuma di TikTok. Mas saran dong untuk host maksimal berapa jam kerjanya produk fashion? Fashion itu maksimal 3 jam aja. Di atas itu apalagi kalau berdiri ya itu udah pingsan tuh, berat ya.
Saya kalau fashion tuh harus semangat ya, nggak bisa ya santai itu. Kemudian Faidillah, Kak kalau live pakai iklan 100.000 malah nggak ada orderan tuh gimana? Berarti perlu dievaluasi lagi ya, mulai dari produknya, hostnya gitu ya. Jadi belum tentu iklan itu ada ngasih penjualan juga. Itu kemudian produknya itu yang kurang oke ya. Devanda, event pakai ROAS berapa bang? Buat live saya kayaknya 40 besok. Biasanya 50, sekarang 40 ya. Tuh asap, gak iklan ada penjualan sampai 500.000, tapi esoknya di perform ternyata nggak ada yang check out. Karena gini ya, yang CO itu belum tentu bayar. Makanya kadang di sini kelihatan, omsetnya gede 221 nih juta. Tapi realnya itu kemungkinan cuma 150 jutaan. Karena yang lainnya itu kadang transaksinya batal, kadang cuma masukin keranjang doang gitu ya. Kadang udah dimasukin keranjang tapi nggak dibayar gitu. Dan itu diakui hasil iklan. Jadi dipukul rata ya. Itu mau penjualannya berhasil atau enggak tetap dihitung hasil dari iklan gitu ya. Makanya harus bener-bener di spend sisa ya. Makanya kalau ngiklanin barang-barang yang murah-murah terus komisinya kecil itu biasa rata-rata nggak nutup. Maksimal per host 3 jam itu gajinya berapa bang kira-kira untuk daerah kabupaten? Maksimal 40.000, minimal di 30.000 lah ya. Banyak kok yang mau digaji 30.000 per jamnya 10.000 lah rate-nya minimal. Apalagi di daerah ya. Makanya cari orang yang deket-deket aja, jangan yang jauh-jauh ya. Nudia Fadila, Kak kalau kita iklan tapi pop kita nggak naik gimana itu kak? Ganti produk, nggak usah maksain ya. Jadi kalau nggak muncul pop-upnya ganti produk aja. Insana Style. Kalau saya yang penting ada nggak ada pop up, yang penting kejual sih. Kalau di TikTok kok nggak dapat sama sekali, beda sama di Oren kak. TikTok emang algoritmanya ini ya, beda ya. TikTok itu butuh waktu sih, nggak bisa langsung naik sih emang. Banyak yang bilang nyalain ads pas jam rame doang terus set budget tak terbatas, itu benar mas? Ya bisa benar sih, tapi tergantung ya. Semua tuh punya teknik masing-masing. Ada yang efektif kayak gitu, ada yang nggak efektif juga gitu ya. Raja Murah satu. Kalau ROAS 50 udah jalan gimana? Dilanjut nggak bang? 50 udah jalan. Lanjut aja. Kalau nanti emang udah bagus ya, ada penjualan lanjut aja ya. Abdul Aziz, pilih video yang mau diiklanin gimana kak? Kalau saya biasanya tak lihat data terakhir sih. Lihat data terakhir ya. Misal, ini Casiosnya tak kecilin dulu. Jadi lihat di data apa sih yang terakhir terjual gitu ya. Saya biasanya lihat di performa Shopee Affiliate-nya. Jadi misal di video ya, Shopee Video. Nanti kalian bisa cek di bagian performa konten. Nah, kayak gini. Nah, ini data untuk video-video yang udah ngasih penjualan. Nah, ini nanti tinggal dipilih kalian mau iklanin yang mana ya. Nah, tapi ini nggak ada yang saya pilih nih. Soalnya yang pertama, kipas angin ini komisinya kecil. 1 juta aja cuma dapat 68 ya. Berarti cuma 5%, ini nggak nutup. Yang bawah terlalu murah barangnya. Ini 5 produk aja cuma 78.000 ya. Komisinya 700 rupiah itu nggak bakal diiklanin sih. Ini earphone, ini lumayan ya, komisinya 10%. Nah, nanti bisa nih diiklanin. Sikat wiper jendela kaca, ini komisinya kecil juga. Nah, kemungkinan ini sih speaker ya. Speaker komisinya lumayan nih, di atas 10%. Speaker portable bass line yes. Nah, ini potensial nih kalau mau diiklanin nih. Biasanya ini nanti yang saya iklan. Cuma ini ribetnya nyari videonya nih yang bingung. Harus scrolling, ini video tahun kapan nih? Tahun 2024. Video tahun kemarin. Ini scrollingnya sampai jebol ya, sampai bawah nih. Ntar ya, ini bisa dibuka nggak ya? Tapi nyari videonya yang susah ini. Beneran nih. Jadi harus dicari. Sayangnya itu loh, Shopee itu kekurangannya di sini. Nggak bisa diklik untuk videonya itu. Jadi harus di scrolling cari itu. Coba gini langsung dilarikan ke videonya gitu ya. Jadi bisa kita iklanin langsung gitu loh. Diklik nggak bisa ini. Saya klik di sininya nggak bisa. Coba kalau bisa diklik itu enak. Harus nyari ya. Nah itu nanti yang tak iklanin. Jadi yang komisinya gede, terus terakhir ini lagi ngasihin penjualan. Dari Binti Mariatus, Kak di Shopee itu rata-rata banyak yang dapat komisi dari media sosial. Gimana sih cara agar banyaknya? Ini balik lagi ke teman-teman ya. Kalau teman-teman punya akun sosmed yang followernya banyak nggak? Kalau kita mau bandingin ya, ada yang dari share sosmed konversinya bagus ya, dia punya ini kebetulan punya akun sosmed yang followernya banyak atau punya grup ya, grup Facebook kayak grup apa yang membernya banyak di situ. Nah itu efektif. Tapi kalau saya ngomong ke wah main di Facebook bagus loh gitu ya, untuk pemula yang dia Facebooknya cuma Facebook profile pribadi, temannya aja cuma 100, yang agak susah ya, agak berat ya. Paling bisanya mainnya di Reels ya, Reels atau di Instagram juga Reels ya, Story gitu ya. Jadi itu Reels kan penyebarannya di luar follower.
Tapi balik lagi kontennya juga harus menarik ya, gitu ya. Shopee Affiliate itu penghasilan tertinggi malah pemain yang sosial media, tapi dia influencer. Influencer. Jadi dia bikin status story aja banyak yang klik ya, kayak gitu. Jadi balik lagi ke ini juga ya. Balik lagi ke sumber daya masing-masing kayak gitu ya. XD9. Kalau saya masih efektif di Shopee Video sih. Mas kalau upload video Shopee bisa nggak bikin sound yang di download dari TikTok? Mending nggak usah. Saya takutnya besok akan lebih ketat gitu loh. Kalau sekarang masalah copyright, Shopee nggak begitu mikirin ya. Kita pakai lagu musik-musik yang ada copyrightnya masih nggak masalah. Tapi nggak tahu besok ya. Mending cari aman dari sekarang. Pakai musik yang dari Shopee-nya aja, nggak apa-apa jelek, nggak apa-apa ya. Ya emang lebih menarik ya kalau kita pakai sound-sound viral gitu ya. Cuma resikonya besok kalau ada hak cipta, ya udah mampus ya kena ya. King Outfit, intinya kalau udah ada yang closing langsung tembak iklan. Susah cari videonya, iya bener, Shopee ribet banget nyari videonya tuh asli. Mau scrolling, waduh susah banget nyarinya. Makanya mau ngiklan tuh, waduh ini video tahun kemarin. Saya kadang nyarinya malah tak tembak kata kunci aja, cari di Shopee video gitu ya. Bayangin video tahun 2024 Juli ya, udah setahun lebih. Kalau scrolling udah sampai deg-deg sampai bosen. Padahal sehari saya upload rata-rata 5 sampai 10 video tuh. Waduh, scrolling ribuan video. Nggak praktis bener emang sih. Shopee itu terlalu maksa. Dia itu ngikuti kiblatnya TikTok ya. TikTok update apa dia ngikutin gitu ya. Makanya keteteran Shopee itu. Cacat lah istilahnya untuk softwarenya tuh. Untuk aplikasinya itu cacat banget. Cara saya di TikTok kalau aku posting VT gak ada keranjang malah view nggak naik. Tapi kalau VT keranjang kok bagus. Ya malah bersyukur harusnya nih, harus sujud syukur nih harusnya. Ya kan balik lagi ya, yang tanpa keranjang kontennya tentang apa dulu gitu ya. Saya aja sekarang konten pakai tanpa keranjang belum tentu naik ya. Konten edukasi sepi, tapi konten ngeritik pemerintah malah rame ya. Tapi agak tepi jurang. Bahas tentang apa kemarin, tentang buku tabungan itu yang diblokir, wah malah rame ya. Ngikutin yang lagi tren ya. Jutaan view tuh. Ini Mita, Kak, aku masih iklan produk pakai manual tapi kok susah banget ya. Kalau sekarang karena apa ya? Mungkin karena fiturnya mau dihapus ya susah lah. Udah mulai nggak direkomendasikan sama Shopee-nya lagi kan deh. Kok bisa masih pakai manual ya? Kalau misal per host 6 jam tapi dibagi 2 shift gitu masih manusia nggak sih Bang? Sudah. Bisa nggak masalah. Binti Mariatus, Kak tadi di SV ku tak pasang iklan, ada penjualan tapi kok di performa nggak masuk kenapa? Biasanya itu ya, dia ordernya beda hari. Itu kemungkinan ya. Bisa CO-nya sekarang tapi bayarnya besok. Kedua, kemungkinan transaksinya batal atau retur. Atau dia masukin keranjang doang nggak dibayar, itu juga bisa. Penghasilan SV kemarin berapa Bang? Shopee video kemarin berapa ya? Sempat bagus sih kemarin ya, beberapa ini. Kalau kemarin ya, Shopee video penjualan. Kemarin kemarin tuh tanggal berapa? 5 ya berarti. 5 tuh di 6 juta, terus tanggal 4 9, terus turun lagi nih 5 juta. Terus ini berapa nih? 8 juta gitu. Malah gedean di Shopee video ya sekarang. Aduh, live 18 jam kalah sama Shopee video, bayangin tuh. Gabung kelasnya Mas Yandri, boleh, boleh. Di bio itu ya. Tapi kalau nggak bisa dibuka, kalian bukanya pakai browser aja. MSAKE, bukanya di sini ya. Nanti ada grupnya kok itu. Mau tanya jawab bisa di sini. Nih, nanti websitenya MSAKE garis miring Yandri. Terus nanti buka yang ini ya, kelas affiliate Shopee itu. Yang paling atas. SV 1 hari berapa idealnya Kak? Kalau bisa 5 lah ya. Plat AD. Yang penting dijeda ya, per videonya itu minimal di 1 atau 2 jam. Plat AD Bang, saya baru upload VT ada keranjang kok dibatasin ya keranjangnya. Ya kemungkinan memang pelanggaran ya. Arpo, Shopee video pakai AI aman gak Bang? Ya aman-aman aja, cuman itu termasuk konten kualitas rendah ya. Nanti akan susah untuk jadi top creator atau di golden tick-nya. Jadi golden tick itu udah sekarang nggak bolehin pakai AI ya. Harus video original. Jam berapa aja Bang up-nya? Upload tuh bebas ya, saya setiap 2 jam tuh upload sih. Setiap 2 jam upload. Jadi ada nggak ada view tak upload sih sekarang. Mumpung lagi naik kan harus rajin kalau sekarang. Mumpung momen ya, bagus ya. Berapa hari ini kemarin naik ya, makanya langsung gas-gas-gas aja uploadnya. Kipas angin. Kipas mini portable. Ini mau upload dulu ya, satu dulu. Mini portable. Sekarang kayak cover pun harus diperhatikan ya teman-teman. Nih kayak ngisi cover-cover gini tuh penting. Tulisan kayak gini di judul itu. Soalnya itu udah persyaratan ya sekarang. Kalau pengen kualitas video apa kualitas kontennya dianggap yang influencer skornya bagus. Posting.
Yang laku tuh saya herannya ya, di Shopee Video itu nggak mesti barang mahal loh. Nggak mesti barang murah. Nih contoh ya, kemarin. Memang yang kejual tuh dikit-dikit ya, cuman ini kan yang atas lumayan tuh 12, 6, 5, 3, yang bawah tuh cuma satu, satu, satu doang gitu. Wih, ini kejual ya. Anling. Kadang tuh di luar prediksi ya, barang-barang mahal tuh juga laku gitu loh. Ini yang laku-laku nih sekarang. Makanya barang murah, barang mahal sikat aja ya. Ini ada yang komisinya berapa rupiah tuh, 300 rupiah tuh. Kejual satu 300 rupiah tuh. Ini barang-barang receh-receh kayak gini. Double tip, serius nih, double tip. Barang random banget asli. Asal nemu barang tak review nih. Kadang orang terlalu idealis. Wah, saya nggak mau tuh review-review barang-barang nggak jelas gitu. Kalau nge-review barang-barang di rumah nanti akunnya jelek dong kayak gini. Alah, barang yang ada aja lah di rumah. Colokan di review nih, di review. Kursi lipat, holder ya. Apa nemu barang review gitu aja. Kita nggak akan tahu mana yang laku ya. Nggak nyangka kalau barang-barang yang emang dibutuhin tiap hari malah laku ya. Powerbank modular. Ini saya heran ya, yang laku malah barang-barang mahal sekarang. Ini nih, kuas nih. Kuas. Ini tanpa riset sama sekali. Saya emang butuh barangnya, udah direview aja gitu. Kuas kecil. Center nih, center buat ronda nih. Kayaknya tak bikinin video lagi nih bisa. Walaupun jadi di awal-awal tuh nggak usah mikir komisi dulu kalau di Shopee Video lo ya. Jangan terlalu riset mendalam. Jangan terlalu milih-milih produk. Barang apa aja direview aja. Kadang barang-barang yang di luar prediksi ini nalar itu malah sering laku ya. Ini gantungan kunci laku loh. Gantungan kunci. Nah, efeknya apa? Gantungan kunci laku, ada jaket juga yang kejual ya. Satu toko ini. Dia beli gantungan kunci tapi sekaligus jaket. Padahal jaketnya mahal 200 ribu. 30 hari terakhir coba. Barangnya sama ya, rata-rata yang laku itu aja ya. Ini lampu LED. Masih dominan elektronik sih. Masih kebanyakan elektronik. Jam berapa aja bang upnya? Ini baru mau jasa 1 minggu kak, iklan menarik ganti CV Mac aman nggak bang? Nggak masalah sih kalau mau diganti ya, karena emang lagi kurang oke ya. Tutor cepat kaya bang, gampang ya, korupsi cepat kaya tuh. Korupsi aja harus butuh proses ya. Tutor bang, mas kasih saran, saya sudah ada satu akun Fokus Live. Nah mau bikin akun lagi Fokus SV. Mending disatuin atau mending dijadiin satu nggak masalah ya. Lagi look semua video buat sendiri itu bang. Iya, bikin sendiri ya. Bikin sendiri, rekam sendiri. Kalau dulu ada editor, cuman editornya lagi tak liburin dulu nih. LJ Mailer. Videoku FYP terus sama seller, komisnya di 0 gimana ya? Waduh, komisinya udah hilang ya berarti ya. Biarin aja sih, nggak apa-apa lah. Ganti bikin video lagi, ganti seller lain. Dari Warung Julian. Halo Mas Ian, bagus nggak hasil iklan SV? Iklan SV lagi kurang, tapi bagus sih akhir-akhir ini ya. Videoku FYP terus. Judul di thumbnail ngaruh nggak? Ngaruh ya bang ya? Ngaruh sih kalau orang masuk ke profil kita, kebetulan judulnya greget banget ya. Gila seharga nasi padang doang. Apaan sih ini? Masuk kayak gitu seharga nasi padang gitu ya. Diklik, ya udah kita dapat view kan akhirnya. Makanya ngaruh. Bahkan ini kalau di TikTok ngaruh ke kata kunci. Jadi itu kedetek sebagai keyword juga. Kalau di TikTok loh ya, tapi di Shopee enggak sih. Di Shopee cuman lebih ke menarik aja. Aliawan. Aku udah dapat pemberitahuan peraturan baru tanggal 14 dari Shopee. Oh iya, untuk ini ya, penilaian video ya. Sebenarnya kalau yang kontennya aman-aman aja nggak usah khawatir kan. Kalau saya sih masih aman lah ya, videonya original semua. Jadi nggak ada yang re-upload sih, tenang-tenang aja. Dan saya juga hati-hati nggak pakai musik-musik yang viral-viral gitu. Nge-review speaker cari yang NCS no copyright. Raja Murah 1, ada penjual di video tapi setelah masuk besoknya yang masuk beda produk, aneh. Oh, kadang orang klik tapi beli produk lain itu juga dihitung kok, nggak masalah ya. Saya juga tadi gitu ya. Nge-reviewnya gantungan kunci, orang belinya jaket, kadang kayak gitu. Mas untuk budget harian 25.000 boleh berapa video? Itu per video ya, per video. Wah, Pinstar, 1 wifi dipakai 2 akun aman mas. Untuk live Shopee aman sih, saya 4 akun dulu juga aman-aman aja ya.
Diahra, Mas udah ajuin sampel malah disuruh lewat Gform, sekarang suruh ajuin ulang lewat aplikasi sesuai Gform. Nggak apa-apa, turutin aja. Selama nggak minta email password kan aman ya, aman. Ya Mikael, soalnya kadang mereka juga butuh data. Sekarang les seharian dapat komisi berapa bang rata-rata? Sehari rata-rata ya kalau pas bagus bisa 800.000 sampai sejuta gitu ya. Tapi kalau pas sepi cuma 500 gitu. Semenjak semua JMV Max saya turun 50%. Iya, sama rata-rata kayak gitu ya. Dulu bisa dapat sejuta itu gampang ya, sekarang ngos-ngosan. Sekarang dapat sejuta itu kalau pas rame doang. Ali Awan, jelasin dong bang pemberitahuan terbaru per 14 Agustus Shopee Video. Ya intinya kita harus bikin video yang original ya. Vita, stop dulu.